Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, juga pemirsa sekalian. Hari ini kita telah memasuki bulan yang ke-5, bulan Mei. Kita masih ada dalam masalah pandemi COVID-19, tetapi yakin dan percayalah ketika kita semua sudah divaksin, ada pengharapan bahwa kita lebih kuat dan pandemi ini pasti akan berlalu. Nah, tema kita di bulan Mei adalah tulus dan jujur. Saya bacakan dari Mazmur 37 ayat 37 dan 38. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama. Dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Jangan takut jika Anda ini orang-orang yang tulus dan jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia, maka masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tak akan hilang. Sebaliknya orang yang fasik, masa depannya akan dilenyapkan. Maka dari itu, mari kita lakukan firman ini dengan takut kepada Tuhan. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat malam. Haleluya. Malam hari ini saya rindu 10 hari ke depan kita berada di tempat ini untuk memperingati pencurahan Roh Kudus. Baik saudara yang di rumah, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Mari mempersiapkan hati, mempersiapkan hidup kita untuk dilawat Tuhan malam hari ini. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Kami bangga punya Bapa seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu ada bersama kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, Engkau menjamah setiap umat-Mu, baik yang ada di rumah, bahkan di tempat ini Tuhan. Kami semua Tuhan, yang rindu memuliakan Engkau Tuhan. Malam hari ini Tuhan, Tuhan sendiri yang menjamah kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, mari Engkau melawat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Satu hal yang kami rindukan, selalu berada di dekat-Mu Tuhan. So
Sekali lagi katakan satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu lebih dalam lagi. Ku rindukan Tuhan lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Saudara yang mengasihi Tuhan, mari sama-sama naikkan pujian ini. Satu hal yang kita rindukan, ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Amin. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Sekali lagi satu hal, ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Mari sama-sama. Lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku cintakan Yesus, ku mengasihi lebih dalam lagi. Ku rindukan Tuhan lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku cintakan Yesus, lebih dalam. Mari jamah setiap kami Tuhan yang merindukan Engkau Tuhan. Jamah hati kami Tuhan. Cintakan Yesus, ku mengasihi. Engkau yang mengasihi Tuhan, katakan lebih dalam lagi. Ku rindukan Tuhan lebih dari segala yang
pujian. Kalau saat ini saudara dan saya ada, itu karena kasih anugerah Tuhan. Tuhan yang memilih dan menetapkan saudara dan saya untuk menjadi milik kepunyaannya. Hati kami haus Tuhan, seperti rusa yang rindu akan sungai-Mu. Tuhan menyelidiki setiap hati kami. Haleluya Yesus. Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan, yang haus dan rindu akan Engkau. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Amin. Hatiku tak tahan bagai padang gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Engkau yang rindu dan haus akan Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Sayang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai padang gersang.
Kami membawa hati kami yang rindu kepadamu Tuhan. Kami membawa hati kami yang hancur kepadamu Tuhan. Kami membawa tubuh kami yang lemah kepadamu. Sebab kami tahu di dalam-Mu Tuhan ada kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Roh-Mu yang hidup yang akan memenuhi kami Tuhan. Mari saya undang perlahan-lahan kita boleh bangkit berdiri bersama. Angkat kedua tanganmu dan katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Haleluya. Amin Yesus. Mengalir. Aliran sungai. Jiwaku tenang bersamamu dalam laut. Kami buka hati untuk-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu berserah hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkan kami. Buka hati untuk firman Tuhan. Berserah penuh di hadirat. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Di altar-Mu, ku buka hati. Ini kami Tuhan, kami buka hati kami Tuhan. Yes. Berserah penuh hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Katakan sekali lagi, di altar-Mu ku menyembah-Mu. Menyembah-Mu. Kita sembah Dia.
Kami merasakan ada hadirat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami merasakan ada lawatan-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur ada hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya kami memiliki Tuhan yang hidup. Engkau Tuhan yang tetap ada sampai hari ini, bahkan selamanya. Engkau Allah kami, sehingga kami percaya ada janji-Mu sampai masa tua kami, sampai masa putih rambut kami. Engkau tetap Allah kami, Engkau tetap mau mengendong kami, Engkau tetap mau nanggung kami, karena Engkau Tuhan kami yang kami sembah, yang kami percaya di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sekiranya kami percaya Roh Kudus, Kau hadir bersama dengan kami. Karya-Mu tetap untuk selama-lamanya buat kami. Kau menjaga senantiasa, melindungi kami semua senantiasa. Kau membentengi setiap kehidupan kami, kesehatan kami. Tidak ada satupun sakit penyakit malapetaka yang menyentuh kami. Sehingga kami boleh berkata, walau 1000 rebah di sisi kiri kami, 10.000 rebah di sisi kanan kami tetap percaya tidak ada satupun yang menimpa kami. Amen. Tidak ada satupun yang menimpa kami. Amen. Semua kami diselamatkan, kami dijagai oleh Tuhan yang hidup. Kami sungguh bersyukur, terima kasih Tuhan buat hari ini. Memberkati setiap kami semua ada hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah. Engkau Tuhan memberkati, menjaga, melindungi kami semua. Kami sungguh bersyukur. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit firman-Mu, renungan firman-Mu Tuhan buat malam hari ini. Sebagai pesan buat kami semua menjalankan hari-hari kami ke depan. Supaya kami tetap percaya bahwa Yesus tetap ada. Engkau Yesus Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulang ini semua diberkati Tuhan. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami pulang dari tempat ini, kami umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Saya baru dengar masih sedikit yang ucapin shalom di sini. Saya percaya banyak jemaat yang ada di tempat ini maupun di rumah. Shalom. Puji Tuhan, apa kabar? Luar biasa, dahsyat, fantastis. Yes. Puji Tuhan. Selamat malam. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala di tempat ini sudah mempercayakan untuk saya menyampaikan renungan firman Tuhan di malam Pentekos ya, malam pencurahan Roh Kudus, hari pertama lagi buat malam hari ini. Dan izinkan saya saya lepas masker saya ya, karena saya kalau khotbah keliling kemana-mana, saya selalu bawa mic sendiri, jadi aman kok, nggak tuker-tukeran abab, ya kan? Jadi saya bawa mic sendiri demi kesehatan bersama, demi keamanan kita bersama. Buat malam hari ini, tema khotbah saya buat malam hari ini pencurahan Roh Kudus hari pertama. Maknanya yang terpenting bukan di pencurahan Roh Kudusnya. Selesai pulang dari tempat ini kita datang ibadah, terus ya udah pulang rasanya nggak bawa apa-apa. Kami percaya, kita semua percaya, hamba percaya juga, kita pulang dari tempat ini, kita pulang bawa berkat-berkat Tuhan. Amin. Kita pulang bawa berkat-berkat Tuhan. Yang terpenting buat malam hari ini yang ingin saya tekankan, Tuhan masih berkarya sampai hari ini dan selama-lamanya. Tuhan masih berkarya sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih tahu kanan kirinya, boleh dikasih tos ataupun mau dijawil kayak atau gimana, pokoknya dikasih tahu Tuhan masih berkarya buat hari ini dan untuk selama-lamanya. Kan? Mungkin kita ngerasa sudah hampir setahun setengah ya, masa-masa pandemi ya, pekerjaan iblis jadi bikin situasi gak karu-karuan yang seharusnya kita bisa ibadah dengan bebas,
terus begitu mau pelayanan juga bisa bebas, bahkan mungkin faktor kerjaan juga yang biasanya ya, sehingga belakangan ini banyak mengalami penurunan semua, drastis banget ya kan. Jujur aja saya juga mengalami penurunan, tapi saya percaya buat malam hari ini firman Tuhan tetap berkarya buat orang-orang yang percaya. Tuhan tetap berkarya, Tuhan tetap bekerja untuk kita semua, amin. Kita buka firman Tuhan buat malam hari ini di Injil Markus pasal 1 ayat 40 sampai dengan 45. Markus pasal 1 ayat 40 sampai dengan 45. Sudah ketemu? Bisa minta tolong LCD-nya? Yes. Kita baca bergantian ya. Saya ayat yang genap 40, 42 dan seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah yang menyaksikan siaran live streaming maupun yang YouTube, bisa juga kita baca bersama-sama ya. Di situ berikutnya ditulis Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ayat 40 dikatakan gini, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuan Tuhan Yesus. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Ayat 41, 2, 3. Ayat 42, seketika itu juga, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. 43. Ingatlah, jangan engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiran persembahanmu yang diperingatkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. 45. Saudara, perhatikan yang pertama, konteksnya di sini dikatakan ada seorang yang sakit kusta. Sekali lagi, ada seorang yang sakit kusta. Kalau kita tahu penyakit kusta ini, kalau dalam perjanjian lama, mulai dari zamannya Musa, sampai bahkan di zamannya Tuhan Yesus yang pernah datang ke muka bumi pada waktu itu, semua tahu bahwa penyakit kusta atau penyakit lepra itu dikatakan penyakit terkutuk, penyakit kutukan. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Di perjanjian lama ditulis, itu sebuah penyakit yang sebuah kutukan. Entah gimana ceritanya, jadi kalau orang itu tiba-tiba kena sakit kusta, ya udah divonis ini orang terkutuk, sehingga harus kena penyakit kusta atau lepra. Bahkan kalau zaman dulu, kalau seseorang yang kena lepra atau kusta ini, kalau jalan, itu di depannya orang, dia harus bilang gini, najis, 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 najis. Dia nggak boleh bergaul sama kita-kita. Kalau sampai dia bergaul dengan kita-kita, kalau deket-deket dengan kita, ya kan, ada orang kusta gitu, saudara bisa ambil batu, coba bilang, najis, najis, shh, minggir, shh. Kalau ayam, kira-kira digituin, supaya apa? Minggir, beneran. Tapi jangan sekali-sekali ayamnya Bu Evi yang digituin ya. Yang punya bisa marah nanti, ya kan. Karena ayamnya itu lucu-lucu kan gitu ya. Jadi jangan dilemparin batu. Tapi kalau dulu, kalau ketemu orang kusta di pasar atau di mana, kita mau lewat, ambil batu, shh, minggir, minggir, najis, najis. Karena apa? Orang kusta itu nggak bisa bergaul dengan kita.
dianggap ya sesuatu yang penyakit yang menular, penyakit yang kemproh, yang macam-macam lah. Jadi sehingga orang kusta itu nggak bisa bergaul dengan kita, nggak bisa enjoy, nggak bisa diterima dengan masyarakat, bahkan ibadah kayak gini aja nggak boleh. Itu orang-orang yang sakit kusta kayak gitu, sehingga dikucilin mereka. Jangankan pada zaman dahulu, zamannya perjanjian lama, zamannya Tuhan Yesus. Mungkin di Indonesia aja, kalau kita ketemu orang kusta, rasanya gimana gitu, bener ya? Bener apa bener? Iya kan? Takut ketularan. Karena itu penyakit kulit, benar-benar bisa menular. Takut, jadi kita takut ketularan. Bener gak? Nah, zaman sekarang apalagi? Jaraknya harus 2 meter, 3 meter. Gara-gara pandemi, gara-gara COVID-19. Sama nggak kira-kira kurang lebih? Pekerjaan iblis. Ya kan? Gara-gara pandemi, gara-gara COVID, kita nggak bisa berdekatan. Mungkin yang biasanya bisa cipika-cipiki gitu kan. Istri saya kalau ketemu hamba-hamba Tuhan di daerah, di pedesaan gitu, istri saya sukanya cipika-cipiki gitu. Kalau yang perempuan, kalau yang laki yang enggak ya kan. Yang perempuan itu cipika-cipiki gitu. Nah gara-gara ini pandemi COVID, udah nggak bisa lagi nggak bisa lagi cipika-cipiki gitu kan. Salaman itu pun juga rasanya gimana gitu kan. Jadi cukup cuman ngasih tangan aja, shalom. Yang penting pokoknya ucapan shalomnya Tuhan Yesus memberkati kan gitu. Sama, ceritanya hampir-hampir mirip. Seperti zaman dahulu kena kusta, bahkan zaman sekarang orang-orang yang kena kusta. Tapi ada kabar baiknya. Di ayat kedua, orang kusta ini datang kepada siapa? Yesus. Datang kepada Yesus. Dia nggak cari yang nama lain, dia nggak cari datang kepada siapa yang lainnya, atau mungkin ada tabib yang bagus atau dokter spesialis kulit yang bagus. Di Sidoarjo sini ada dokter spesialis yang bagus. Dia nggak datangnya ke sana. Karena apa? Penyakit kusta ini nggak ada yang bisa nyembuhin pada waktu zaman dulu. Karena penyakit kutukan, penyakit yang najis, yang bisa nyembuhin Allah sendiri, Tuhan sendiri. Dia datang kepada Yesus ke alamat yang tepat. Dia datang cuman gimana? Dia menyembah, bukan cuman sekedar datang gitu aja, kayak ngantri BPJS gitu, datang duduk gitu, enggak. Tapi dia datang tersungkur menyembah kepada Tuhan sambil memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, kalau kamu mau, kau bisa tahirkan aku. Kalau kau mau bantu aku, menolong aku pasti bisa sembuh. Yang kedua, datang kepada Yesus. Sembah dia sebagai Tuhan dan Rajamu. Apapun masalah kita hari-hari ini, mungkin karena pandemi COVID, mungkin karena kerjaan kita sepi, atau mungkin keluarga kita yang lagi dalam mengalami masalah, mungkin suaminya yang lagi digondol wewe gombel, you know wewe gombel, atau istri-istri yang lagi hilang, istrinya yang lagi hilang digondol-gondorwo, atau mungkin ada anak-anak yang lagi kena masalah dan lain sebagainya, pekerjaan. Datang kepada Yesus, dia yang kita sembah. Jadi jangan datang ke tempat yang lain. Hampiri Yesus, sembah dia. Sudah Pak, saya sudah sembah Yesus, kurang apa? Waktunya doa saya datang, waktunya doa pagi saya ikut, ibadah raya saya ikut, ada ibadah raya 1, 2, 3 saya ikut semua. Bahkan pemuda saya ikut, kaum ibu saya ikut. Saya kasih tahu, tingkatkan, jangan kendor semangatmu. Terus lakukan sembah dia, sembah Yesusmu. Amin. Tersungkur, memohon belas kasihan dia. Yang ketiga, ada kabar baik. Firman Tuhan katakan gini, ayat 41. Maka
apa? Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangan menjamah orang kusta itu dan berkata, "Ya, aku mau." Maka jadilah tahir engkau. Ya, aku mau. Maka jadilah tahir. Tuhan Yesus punya hati berbelas kasihan, dia mengulurkan tangan. Hari-hari ini apa yang jadi masalah kita? Datang sembah dia. Minta bantuan Tuhan. Minta bantuan Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Aku ngalami masalah ini. Kalau engkau mau, kau pasti bisa. Hanya engkau yang sanggup. Hanya Tuhan yang sanggup. Buat malam hari ini, saya tekankan buat saudara. Saya tekankan buat saudara. Jawab Yesus, ya saya mau. Amin. Ya saya mau. Apapun penyakitmu, apapun masalahmu, buat malam hari ini Yesus katakan, ya saya mau sembuhkan engkau. Ya saya mau memulihkan engkau. Ya saya mau memberkatimu. Ya saya mau. Bahkan semuanya itu, masalah menyembuhkan, masalah memulihkan, masalah mentahirkan, yang terlebih lagi, yang luar biasa, Tuhan mau mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan kerinduan Tuhan buat malam hari ini menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Saya nggak memperpanjang firman Tuhan buat malam hari ini. Saya mengajak pemain musik untuk maju ke depan. Worship leader, singer. Ingat, buat malam hari ini, sakit kusta, sakit yang terkutuk, penyakit yang terkutuk, tapi Tuhan sanggup sembuhkan, Tuhan sanggup mentahirkan, Tuhan sanggup mengampuni, Tuhan sanggup membebaskan, Tuhan sanggup memerdekakan. Datang kepada Tuhan buat malam hari ini. Saya mengajak buat malam hari ini, kita nyembah Tuhan, kita sembah dia sebagai Tuhan dan Raja. Kita sembah dia, agungkan dia. Kita agungkan dia. Buat malam hari ini, malam pencurahan Roh Kudus. Saya percaya buat malam hari ini ada kerinduan Tuhan di tempat ini. Ada kerinduan Tuhan buat saudara yang ada di rumah. Saya beritahu, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, jawab Yesus, ya saya mau menolongmu. Kita nyanyikan sebuah lagu, Bilang Kau Tak Besertaku. Lagu ini sangat saya sukai. Hampir setiap hari pagi saya nyanyikan lagu ini. Saya simpan di HP saya masukkan di HP saya masukkan di IG saya. Jadi hampir setiap hari saya putar. Karena saya percaya setiap pagi saya mengawali bangun pagi, kalau saya putar lagu ini, cuman satu doa saya. Dan buat malam hari ini lagu ini saya punya kerinduan untuk bisa menjadi doa saudara dan saya. Amin. Kalau tanpa Tuhan rasanya saya gak pernah bisa berjalan sendiri. Tuhan, aku mau Engkau selalu beserta aku. Bilang Kau tak besertaku.
katakan, bila Kau tak besertaku Tuhan. Seperti doa Musa, ku tak mau berjalan Tuhan. Yes, ini doa kami Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia. Amin Tuhan. Bimbinglah setiap waktu berjalan dengan Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, yang berjalanlah denganku. Ku tak mau berjalan. Amin Tuhan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Sembah Dia. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan.
menghampiri Engkau Tuhan. Kami menghampiri Engkau. Kami sembah Engkau sebagai Tuhan dan Raja kami. Kami percaya Tuhan, kami yang butuh Engkau. Kami yang butuh Engkau Tuhan. Kami yang butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan buat malam hari ini. Bahkan seterusnya. Kami gak mungkin berjalan sendiri tanpa-Mu Tuhan. Kami gak mungkin berjalan sendiri tanpa-Mu Tuhan. Kami percaya hanya Engkau sumber kekuatan kami. Hanya Engkau sumber kekuatan kami. Engkau adalah gunung batu kami, menara kota benteng, tempat perlindungan kami, tempat perteduhan kami. Yesus, Engkau Tuhan yang kami sembah. Segera nabayara kaya nabayara kaya. Segera nabayara kaya nabayara kaya. Kira nabayara. Bukan sebuah kebetulan buat malam hari ini. Hari pencurahan Roh Kudus, hari pertama. Kami yang datang dengan segala masalah kehidupan kami. Kami yang datang dengan segala sakit penyakit kami. Kami datang di hadapan-Mu menyembah tersungkur di kaki-Mu Tuhan. Untuk kami memohon bantuan-Mu. Kami memuliakan Engkau. Kami meninggikan Engkau. Kami menyembah-Mu sebagai Tuhan dan Raja. Kami mengalami masalah, baik rumah tangga, baik anak-anak, baik pekerjaan. Kami percaya, bila Engkau mau, Engkau bisa mentahirkan. Kalau Engkau mau, Engkau sanggup menolong kami. Kalau Engkau mau, Engkau sanggup menolong kami. Bahkan Engkau lebih daripada itu, Engkau memberkati setiap kami semua. Bahkan lebih dari itu, kerinduan-Mu buat kami semua, menyelamatkan kami Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang diselamatkan. Kami menjadi orang-orang yang diselamatkan. Kami menjadi orang-orang yang diselamatkan. Itu goal kami, itu tujuan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang kami sembah. Tuhan yang selalu kami tinggikan. Buat malam hari ini, kami juga tidak berhenti sampai di sini Tuhan. Mulut kami akan bercerita tentang kebaikan Tuhan. Mulut kami akan selalu bercerita kebesaran-Mu Tuhan. Bahwa Engkau adalah Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan ucap syukur hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih, saya kembalikan pada Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Ini hari pertama kita menanti-nantikan pencurahan, tapi sebetulnya sudah 2000 tahun yang lalu Roh Kudus itu dicurahkan. Masih cukup waktu. Mari kita bangkit berdiri. Kita minta dipenuhi oleh Roh Kudus. Penuhiku, penuhiku. Dengan minyakku
Dia pribadi yang lembut dan dia menjamahmu dari depan ke tengah ke belakang, mengalir kuasa Roh Kudus, memulihkan hidupmu, memulihkan hidupmu. Yang sakit disembuhkan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. rasakan aliran kuasa kasih-Nya. Saat ini Roh Kudus memulihkan beberapa orang yang menderita sakit,
ke dalam tubuhnya yang mengalami kelelahan. Tuhan, angkat beban beratmu. Sekarang apa katakan, Tuhan, pulihkan sel-sel tubuhmu. Nikmati hadiratnya. Ada sel-sel tubuh yang sedang diperbaiki. Jangan buru-buru berhenti. Nikmati pemulihan sel-sel tubuhmu. Yang pinggangnya sakit, engkau dijamah, engkau disembuhkan malam hari ini. Pinggangmu tidak sakit lagi. Baik yang ada di rumah, sekarang taruh tangan kananmu di pinggangmu. Taruh kedua tanganmu di pinggangmu. Sekarang pemulihan sedang dilakukan oleh Roh Kudus. Menjamah, mengalir, menjamah, mengalir, menjamah, mengalir, menjamah. Yang suka sakit kepala, taruh tangan kananmu di kepalamu. Yang ada di rumah maupun di sini, yang suka sakit kepala, sekarang taruh tangan kananmu di kepalamu. Tuhan, angkat sakit kepala ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus pemulihan terjadi. Mari saat teduh sejenak. Teduhkan hatimu. Teduhkan pikiranmu. Fokuslah kepada Dia, Roh Kudus. Dia Roh penolongmu. Dia Roh penghiburmu. Dia Roh yang menolong engkau. Memberi engkau kekuatan yang baru. Memberi engkau pemulihan dalam hidupmu. Berapakah ya Ramas? Sekarang nikmati damai sejahtera Allah. Nikmati ketenangan dari Roh Kudus. Menenangkan jiwamu. Sehingga engkau mendengar suara Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami ya Allah Roh Kudus. Biarlah kami bawa pulang kepekaan akan suaramu. Biarlah hadiratmu kami bawa pulang. Sehingga kami tahu Engkau Allah Immanuel, Allah yang bersama dengan kami. Sehingga kami tahu Engkau penyembuh kami, yang selalu bersama kami. Pelan-pelan angkat kedua belah tanganmu. Terima kasih Tuhan. Kami bawa pulang berkat-Mu pada malam hari ini. Kami bawa pulang kekuatan yang baru. Kami bawa pulang pemulihan-Mu dalam hidup kami. Kami mau tinggal di hadirat-Mu sampai kami sungguh-sungguh merasakan bersatu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk lawatan-Mu malam hari ini. Besok kami mau hadir lagi, mau merasakan lawatan-Mu lebih dahsyat lagi.
Tuhan, berkati hamba-Mu yang Engkau sudah utus malam hari ini. Bapak Nelson sekeluarga, pakai makin hari makin heran. Dan juga hamba-hamba-Mu yang sudah ada di tempat ini pada malam hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati-Mu, Tuhan yang melindungi-Mu, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang percaya, baiklah berkata bersama. Amin, amin, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Besok ada sore hari ya, karena ada dengan